Selamat malam buat Kak Lesti Bilar sama Kak Lesti Kejora. Saya pemilik akun Lambe Danung. Saya mau minta maaf terhadap postingan saya tadi yang bikin rame di Instagram saya, dimana saya dapat postingan itu dari DM orang yang tidak dikenal, yang dimana dia screenshot posting storynya Oklin. Saya posting jadi rame, yang dimana postingan itu membuat Kak Rizky Bilar sama Lesti merasa dirugikan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kalau Inyong The Barbar Reaction. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya guys. Beli kedong dong di pasar Semanggi. Alhamdulillah hari ini udah pada wangi. Iya, cerdas gue. Gak ada yang jawab. Ya karena gue percaya hari ini udah pada wangi, udah pada mandi ya, udah pada ganteng. Insya Allah ya. Udah lupa ya sama yang daster kemarin. Baju beleng-beleng. Iya seneng banget ya. Iri lah gue, ada yang bilang bang lo iri lah, namplok banget. Oke guys, seperti biasa ada topik menarik yang akan gue angkat ya. Yang pertama adalah ini topik yang paling bagus bangetnya ini ada Rizky Bilar nih bakal dikontrak panjang oleh pihak MNC TV. Wih, ya kalau gue lihat itu fotonya udah tiap hari ya. Nanti akan kita bahas guys ya, cemerlang banget ya. Bahkan ditambal MNC TV-nya ini ditaruh di bagian awal dari thumbnail Instagram. Thumbnail itu kayak gambar lah, posternya itu Rizky Bilar di bagian awal. Wah, dengan program baru. Dan ini nanti kita bahas. Lalu juga ini ada akun yang lagi panas dingin para pemirsa. Ini akun yang siap-siap ya bikin akun fake, terus juga entah ini asli atau bukan. Cuma yang jelas akun ini akan jadi panas dingin ya karena pengacaranya sudah turun tangan. Ini dua topik yang panasnya ya. Lalu nanti kita juga ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita bahas ya. Salah satunya adalah podcast bersama Bang Alvin ini akan tayang. Gua tag ini kurang lebih sudah jam 6 lewat, artinya setelah maghrib ya guys ya. Berarti kalau misalnya tayang jam 7 ya sudah kalian bisa nonton videonya secara full ya. Kalau gue mungkin ada beberapa video yang dari Instagramnya. Nah, itu baru bonusnya guys ya. Alright. Dan seperti biasa sebelum mulai video ini kita doakan dulu kepada teman-teman para pemirsa semua yang nonton video Momo Barbar. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki, dimudahkan segala dosanya. Amin. Cakep ya guys ya. Langsung aja kita masuk ke topik yang pertama para pemirsa, dan ini dia topik yang pertama. Oke, sesuai dengan pembahasan awal di thumbnail awal bahwa Rizky Bilar ini sekarang alhamdulillah kontraknya bisa panjang di salah satu stasiun TV ya. Kalau beberapa hari yang lalu beliau sudah didatangi atau dikunjungi oleh para petinggi-petinggi besar ya. Maksudnya petinggi-petinggi besar pertelevisian ya, ada dari SCTV, ada juga dari Antv gitu kan. Tapi ternyata nyangkutnya programnya di MNC TV, yaitu di acara Uang Kaget Lagi Again ya. Song Inggris lu bang. Dan beberapa cuplikan, beberapa tayangan banyak banget bersebaran di Instagram dari kemarin sih ya. Kemarin juga gue udah nayangin, bahkan tadi kemarin siang mungkin ya gue juga udah nayangin. Kalau shootingnya itu rame banget di Bekasi. Nah untuk lokasi yang kedua ini gue nggak tahu ini berbeda lokasi karena si target yang mendapatkan uang kaget ini juga udah berbeda orang lagi guys ya. Jadi menurut gue ini udah beda lokasi lagi lah seperti itu. By the way, di sini teman-teman, acara MNC TV ini ya Uang Kaget Lagi ini akan mulai Senin tanggal 14 Agustus mulai tayang. Dari Senin sampai Jumat. Gila nggak loh? 1 minggu hampir full ya, Senin sampai Jumat. Berarti kurang lebih sekitar 5 hari ya, 5 hari full. Ya anggaplah 2 hari kan weekend ya, untuk mungkin bisa buat bikin konten atau punya program lain Rizky Bilar. Karena banyak banget ya tawaran-tawaran untuk bekerja sama dengan beberapa program di salah satu TV, bukan hanya di MNC TV. Jadi menurut gua jeda 2 hari bisa untuk syuting yang lain. Wah gila sih, menurut gua keren banget guys. 1 minggu bakal full ya, Rizky Bilar akan ngejogrog ya, di
di MNC TV, itu program acaranya Uang Kaget Again. Nah, lalu juga ada Kilau Bedah Rumah Lagi. Ini semuanya episode baru nih guys. Dan gue lihat host-hostnya juga semuanya baru-baru. Yang lebih parahnya di sini gue ngelihat ada selain Rizky Bilar, ini yang kulihat yang baru-baru nih ada Parto, ada Sule. Terus di belakangnya banyak banget juga artis-artis tambahan. Ada Roger Danuarta, orang-orang ganteng juga ya guys ya. Jadi menurut gue ini program yang sangat luar biasa untuk Leslar, terutama untuk Rizky Bilar ya guys ya. Wah damn, keren banget sih menurut gue. Luar biasa ya. Luar biasa dong ya kan. Ini akhirnya doa orang yang mungkin dulu sering, bukan sering ya, bahkan hampir everyday mental Rizky Bilar sempat terpuruk ya karena hujatan-hujatannya pada saat dulu itu guys ya, dengan permasalahan yang beliau hadapin yang sebetulnya pada umumnya itu permasalahan biasa saja, tapi begitu parahnya hujatan itu. Dan ini adalah bagian, menurut gue ya, ini adalah bagian dari doa orang yang teraniaya menurut gue ya. Kalau salah tolong di cross check guys ya. Dan inilah hasilnya dari orang yang sabar, terus berikhtiar, berjuang melawan semua hujatan-hujatan, semuanya tetap berdiri, dan inilah hasilnya ya. Ini langkah awal ya, gebrakan baru bersama artis-artis senior lainnya. Widih, keren. Selamat ya buat Rizky Bilar. By the way, ngomongin soal shooting, ini hari yang kedua, ini shootingnya di lokasi yang berbeda. Gue nggak tahu nih, ini di lokasi mana nih guys. Coba kita dengerin dulu guys ya. Nah ini dia. Apa ini masih di sekitaran Bekasi ya? Oh. Tapi kalau ngelihat dari ininya ya guys, kalau ngelihat dari target untuk menerima uang kaget ini, gue lihat sih beda. Kalau kemarin itu kalau nggak salah penjual bendera keliling ya, yang rada usianya lumayan tua. Kalau gue lihat di sini kelihatannya masih muda orangnya ya. Kita lihat di sini. Tuh, ini kan targetnya nih. Dia sampai sujud berterima kasih ya kepada host. Nangis ditonton banyak orang. Sampai nangis Ali Jenal ya. Ali Jenal sampai mengesapkan air mata. Ya, ini adalah reality show ya. Reality show ya. Oke, kita lanjut. Oke. Pokoknya silakan kalian nonton acaranya ya di MNC TV, yang dimana acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2023 di jam 4 sore dari Senin sampai Jumat guys ya. Nah mulai sekarang kalian cepet-cepet itu ambil kemenyan, lalu kalian bakar kemenyan itu di depan TV kalian, biar yang udah mati TV-nya langsung bisa hidup lagi. Nggak gitu juga ya, nggak gitu. Yang bener itu kalau TV-nya udah rusak nggak hidup-hidup ya silakan panggil tukang servis, atau TV kalian bisa dibawa ke tukang servis, dihidupin biar kalian bisa nonton aktivitas atau program acara dari Rizky Bilar, yaitu Uang Kaget Again, yang akan diselenggarakan pada tanggal, bisa diselenggarakan ya kan, Senin tanggal 14 Agustus dari Senin sampai Jumat jam 4 sore ya. Lalu juga di sini ada bedah rumah lagi, juga ada juga nih programnya, ada Senin dan Selasa. Senin dan Selasa itu jam 11 malam. Jadi program baru dari MNC TV ini bisa menghidupkan TV-TV kalian yang sudah mati. Insya Allah ya. Doain sih TV-TV-nya cepet-cepet ini ya, maksudnya masih aman lah ya, masih bisa ditonton. Nah kalau yang udah mati ya jangan pakai cara gua bakar menyan. Yang ada bukan TV-nya yang hidup. Penghuni dunia persetanan kalian keluar ntarnya. Apa sih mau ke situ? Iya, bercanda ya guys ya. Gua kan orangnya suka humoris lah ya guys ya. Alright, dan langsung saja teman-teman, kita akan bahas topik yang kedua nih guys. Gua nggak tahu nih topik ini, tapi udah di-up juga sih di Instagramnya Rizky Bilar ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang sangat menjengkelkan sih sebetulnya ya. Ketika para haters ya,
para orang-orang julid yang selalu mencari celah untuk ya menjuliti, memfitnah mungkin seperti itu. Karena ini larinya sudah memfitnah sih menurut gue. Karena pengacara atau kuasa hukum dari Rizky Bilar udah turun tangan, berarti udah sifatnya sudah parah sih menurut gue. Ya, kalian bisa lihat di sini guys ya. Di layar handphone kalian atau di layar monitor kalian. Mungkin berawalnya dari sini ya. Sebetulnya kita ngelihatnya di postingan Rizky Bilar tuh beda. Ada beberapa yang di blur, tapi di sini kelihatan banget ya, langsung di up nih ya. Awalnya itu dia kayak semacam inbox ke Lesti Kejora. Halo Lesti, semangat ya berkudanya. Alright. Hah? Jangan hiraukan netizen ya manis. Oke. Kunaon sih kak? Cenah ge. Stres ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Dih, gelo. Jadi ketika itu, mungkin ini menurut analisa gue ya guys ya. Menurut analisa gue. Tolong kalau salah, gue minta maaf ya. Takutnya salah ngomong dan takutnya salah. Tapi menurut gue sih, ada orang yang tiba-tiba menginbox mungkin. Atau mengomentari status Lesti pada saat itu. Jadi kayak semacam DM mungkin bisa aja ya. Lalu kata-katanya seperti ini. Halo Lesti, semangatnya berkudanya. Hah? Lesti di sini tanda tanya gitu kan. Jangan hiraukan netizen ya manis. Kunaon sih kak? Tanda tanya lagi. Karena Lesti masih belum paham dengan apa yang dia ketik ya di dalam DM-an tersebut. Stres ya katanya gitu. Pakai tanda tanya lagi. Terus si orang ini gak dijelasin sih. Maksudnya orang yang DM-nya ini si akunnya gak ditongolin ya. Tapi gak apa-apa ya. Stres ya katanya, tanda tanya, semoga masalahnya cepat selesai. Di gelo. Jadi Lesti ini bertanya-tanya, kenapa? Apa orang ini DM, maksudnya dia nge-DM kayak gini maksudnya apa gitu. Bahasa seperti itu ya guys ya. Lalu kita geser lagi ke sini. Dan di sini ada mungkin chattingan atau DM-an Rizky Bilar dengan akun siapa tadi itu ya. Nanti kita jelasin ya. Gua akan telusuri dulu dari awal biar kalian paham. Nah, lalu yang kedua ini. Dia ngirimin screenshotan ini mungkin. Thank you so much. Halo Oklin, semangat ya. Kemudian, ya Kak Bilar, makasih banyak ya atas dukungannya. Jangan hiraukan netizen ya cantik. Ya Kak Bilar, semoga masalah cepat selesai ya Oklin. Ya thanks. Nah seperti itu. Jadi kayak mungkin ya, karena kan ada bahasanya cantik, kayak ngompor-ngomporin lah gitu. Jadi mungkin orang itu tuh kayak gimana ya, kayak seolah-olah kayak manas-manasin gitu supaya Lesti ini cemburu gitu. Mungkin aja seperti itu. Yeah. Oke, ini yang seperti ini. Lalu di bagian chat awal, sebelumnya kan sudah ada story yang diangkat oleh Rizky Bilar. Nah yang di sini nih guys. Nah, lalu diangkatlah story itu oleh Rizky Bilar. Ini di awal yang ini. Pasal 28. Wih, Kopi dong bikinin. Gue lagi syuting nih, jadi kagak fokus nih. Jadi nggak bisa lambe turah gue. Oke, maaf guys. Oke, kita fokus lagi ya. Biar fokus ini. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu isi dari Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 ayat 1. Rizky Bilar mengangkat story dan diisi dengan caption tersebut. Lalu di sini ada Oklin. Ini akun yang aslinya. Jadi mungkin ingin mempertanyakan, ya kan, apa bener gue ngechat kayak gitu? Ya, karena ini kan si orang ini kan ngechatnya mungkin ke Lesti, yang pertama tadi itu ya. Dan sudah dihubungi pihak Oklinnya dan ternyata mungkin Oklin nggak merasa, gue nggak ada tuh, mungkin bisa aja seperti itu. Lalu di sini ada caption lagi di bagian bawahnya, ada palsu. Oke. Lalu entah lu fake akun atau pemilik akun yang sebenarnya. Yap, yang pasti gua dan tim akan proses. Nyam ngetik sambil makan es krim. Ya, karena mereka punya kuasa hukum dan mereka punya pengacara yang kita tahu semuanya, pengacara Rizky Bilar atau pengacara Lesti ini sangat tanggap sekali ketika ada permasalahan dari kliennya, itu cepat banget respon. Kayak kejadian yang siapa selebgram dari Palembang itu juga kan, siapa namanya lupa gue ya. Ingat kan ya, begitu di-add sama Lesti Kejora, maksudnya di-up melalui Instagram, cuma dikasih waktu sehari sampai 24 jam,
Awalnya sempat di privat, tapi ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Dan akhirnya akunnya langsung tumbang, ya. Langsung di-report oleh pihak Instagram. Gue nggak ngerti kalau masalah itu. Cuma pada intinya langsung membuat klarifikasi dan minta maaf kepada Lesti Kejora berupa video dan mungkin berbentuk ya kayak Instagram juga mungkin ya. Dikirimlah ke Lesti Kejora lalu di-up dan akhirnya tumbang, panas dingin. Tapi ya selesai sih karena dia sudah minta maaf ya, melalui video tersebut. Nah, jangan sampai ketika ini sudah di-up oleh Rizky Bilar dan ini sudah masuk kategori sudah dalam proses. Tetapi biasanya ketika ini sudah dikonsultasikan oleh pihak pengacara, biasanya mereka akan memberi waktu sih biasanya. Nggak semata-mata langsung dilaporin, nggak, diproses itu diamati dulu mungkin ya oleh pihak pengacara, lalu dicermati, lalu diberikan waktu sebaiknya buat klarifikasi, biasanya begitu. Nah nanti mudah-mudahan kita dapat video klarifikasinya, kita nunggu nih guys ya, mudah-mudahan ada. Nah sebelum kita, maksudnya sambil menunggu video klarifikasinya, kalau emang benar-benar akun itu takut di penjara mungkin ya, pasti kan bikin ada video. Nah, sebelum menunggu, kita juga ada beberapa lanjutannya nih guys. Nah ini, Lambe Danu. Oke, Lambe Danu. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba Lambe Danu. Ya, Lambe Danu ini gue coba masuk ke akunnya, itu sudah di privat. Ternyata dari Lambe Danu di sini di bawahnya ada Lambe Tura. Nah, ini sih kayaknya yang kemarin-kemarin itu ya pada kayaknya nyari celah mulu perasaan gue, ampun gue mah. Tapi di sini yang uniknya juga nih, gue juga salfok sih, yang mengikuti atau diikuti oleh Cimeri guys ya di sini. Kalian bisa lihat ya. Apakah memang sengaja Cimeri pengen melihat perkembangannya dari akun ini? Karena kan begitu dicari ternyata akunnya sudah di privat. Ya. Oke, kita geser dulu. Ada caption di sini guys ya. Hah, Lambe Danu, udah dulu kau giring opini orang dengan potongan video aku lagi dorong pinggang istri aku, padahal kami sedang bercanda saat itu. Nah sekarang mau giring opini orang lagi kau dengan berita hoax kayak gini, nantangin kau, boleh. Kayaknya sih mereka sudah tahu. Kayaknya sih Rizky Bilar sudah tahu bahwa, maaf ya kalau salah tolong di cross check, bahwa yang membuat caption atau ketikan-ketikan ini atau meng-up story ini adalah ini. Ya, mungkin bisa jadi sih. Karena kalau di sini gue lihat dari captionnya dari Rizky Bilar nih, nantangin kau, boleh. Wow, panas nih ya. Boleh, karena ngeri loh urusan sama Leslar itu satu. Sebelum pengacaranya turun, penggemarnya banyak. Repot ya. Repot lah menurut gue. Ya, selain netizen yang julid ya banyak kepada Leslar, tapi netizen yang positif dan mendukung support Leslar juga jauh lebih banyak. Jadi ya berhati-hati aja sih ketika berurusan sama Leslar sih menurut gue. Mereka kompak ya, hati-hati ya. Lalu nggak lama kemudian, setelah gue masuk ke akun Lambe Danu sudah privat, ini ada DM-an. Nah, DM-an bersama Lambe Danunya ya. Sebetulnya gue sudah screenshot sih guys ya, tapi nggak apa-apa lah, ini sudah terlanjur. Nggak pernah video, maksudnya video op-nya yang mana bang kali ya? Abang bilang kata didorong pinggang banles. Yang di Singapura maksudnya video yang mana bang yang pernah saya up? Mungkin seperti itu. Yang di Singapura pakai blazer kita lagi dorong-dorongan, bercanda-bercandaan. Biasalah lagi dibuatlah caption yang menggiring opini supaya image kasar-kasarannya makin melekat ke saya itu. Oke, berarti Rizky Bilar ini mungkin nyimpen semua kali ya. Setiap ada berita-berita yang miring segala macam itu nyimpen lah caption ya. Ya. Lalu juga di sini ada balasan dari Lambe Danu. Oh ya gitu, ngeri mantau juga rupanya bapak ini. Geblek. Parah ya. Oh yang itu ngeri mantau juga rupanya bapak ini. Orang harusnya minta maaf ya. Kok malah diajak stiker ketawa ya. Emang bener-bener nantangin sih menurut gue. Ya elah. Nantangin ente. Dia belum tahu kekuatan Leslar kayak gimana ya.
Iya kan? Kan udah di DM sama Rizky Bilar, iya kan? Eh dia nanya tuh setelah itu video yang mana katanya gitu. Lalu dijelasin sama Rizky Bilar yang di Singapura pakai blazer, kita lagi dorong-dorongan bercanda-bercandaan biasalah. Lalu dibuatlah caption yang menggiring opini supaya image kasar makin melekat ke saya saat itu. Oke. Dan yang anehnya nih jawabannya tuh parah. Oh ya, oh yang itu ngeri mantau juga rupanya bapak ini. Kan ini parah sih, ini nantangin ya. Orang yang nonton full tayangannya pasti tahu itu candaan sih. Dikirimin sih soalnya katanya gitu. Cuma orang ini kan lambe danu lagi butuh achievement saat itu. Gak malu lu cari duit dari hasil fitnahan orang. Mana pernah meras temen gue lagi lu. Oh. Selain ini adalah mungkin ini admin kali ya. Ini admin sebuah media gosip ya dalam tanda kutip. Gue nggak tahu ini medianya yang mana. Gue nggak nyebutin ya guys ya. Oh, ternyata selain cari celah menggiring opini untuk beritanya, beliau juga pernah memeras. Wow, ini meras cuy. Waduh ngeri. Wah kalau yang ini sih harus diberantas yang begini ya. Harus dibinasakan ya orang-orang yang begini. Setuju sih kalau menurut gue dilaporin ya. Mana pernah meras temen gue lagi lu. Wow, ini siapa nih kira-kira? Mudah-mudahan temennya Bang Rizky Bilar yang merasa diperas oleh si orang ini bisa speak up guys. Biar kapok sekalian. Kurang ajar yang begini mah nih. Ini bahaya sih ini. Oke. Kita lanjut lagi guys ya. Semoga saja nih ditindaklanjut nih. Gue setuju nih kalau nih diselesaikan ini. Ini bahaya kalau udah sifatnya meras-meras ya, apalagi kalangan artis ya. Waduh, ini bahaya nih guys. Oke, kita geser. Dan damn. Ya, sesuai dengan ekspektasi gue bahwa memang ini baru 2 menit sih di up ya. Pada saat gue tag video. Sang pengacara langsung turun tangan. Exactly, ini adalah sebuah proses yang sangat cepat menurut gue. Pengacara cepet banget ya, tanggap banget. Langsung di-up oleh Cimeri ya. Kita mau bacakan captionnya, biar dia panas dingin dan cepat bikin video agar kita bisa bahas juga. Kepada pemilik akun dan yang menguasai akun @lambedanu dan @oklinvia69, langsung ketemu akunnya. Ternyata yang ngechat itu adalah Lambedanu dan Oklin via 69. Menurut gue sih udah langsung ketemu. Jadi yang pura-pura jadi centang biru itu bukan Rizky Bilar. Kan seolah-olah kayak Rizky Bilar chattingan gitu. Padahal itu bukan Rizky Bilar ternyata. Oke, gila banget, keren banget sih. Saya berikan waktu 1 kali 24 jam untuk memberikan konfirmasi dan memberikan respon kepada kami terkait maksud dan tujuan dari postingan yang Anda sebarkan di Instagram merupakan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dan telah merugikan klien kami. Apabila Anda tidak mengindahkan teguran ini, maka kami akan segera melakukan tindakan hukum yang kami anggap perlu. Wow, 3 orang di sini yang mencoba mengkonfirmasi beliau. Ada Rizky Bilar dan Lesti Kejora dan ada Cimeri ya. Wah, ini manajer Rizky Bilar ya. Langsung ya, Lambedanu dan si Oklin kirain ganti nama, nggak bisa kecari. Kalau menurut gue sih chattingan itu 2 akun ini. Ya, oke. Ini Anda ya, aduh bahaya nih. Ini bahaya nih ya. Karena ini larinya begini guys ya. Bukan hanya memfitnah larinya. Ini kan menyebarkan berita hoax namanya. Rizky Bilar tidak pernah melakukan itu, tapi dibuat seolah-olah itu akunnya Rizky Bilar chattingan sama si Oklin. Itu larinya udah berita hoax lah. Itu wajar kena undang-undang ITE sih menurut gue. Dan dampaknya itu nantinya ke rumah tangga mereka. Mereka kan lagi adem-adem nih, lagi banyak job gitu loh ya. Kontrak panjang ya. Iya kan? Panjang kontraknya itu. Seminggu hampir full ya. Cuman weekend 2 hari. Shooting terus tiap hari sekarang Rizky Bilar. Ini belum yang program di SCTV nanti juga ada program di Antv karena sudah ada meeting besar mereka
bersama petingginya, bukan bersama maaf ya, bukan hanya karyawan staf-staf TV-nya doang, tapi dengan petinggi-petingginya. Itu ngeri sih menurut gue. Kontraknya bisa panjang ke berbagai macam TV. Bisa-bisa, gue udah bilang, memang Rizky Bilar sekarang udah mulai parah sih. Apa ya namanya ya, udah semakin ratingnya udah kembali ke porsinya, di atas lagi, di puncak lagi. Udah banyak sibuk-sibuk banget lah ya guys ya. Dan kita akan menunggu guys ya, kira-kira 1 kali 24 jam, apakah si akun tersebut akan memberikan klarifikasi, membuat permohonan maaf, seperti di Instagram yang pernah terjadi orang Palembang itu, si ibu-ibu. Apakah dia akan melakukan itu? Atau justru dia tidak menanggapi, malah dia akan senang dilaporkan. Oke, kemungkinannya cuma 2, dia takut dan dia minta maaf. Atau dia menunggu, dia dilaporkan. Setelah itu minta maaf di Polda. Polda Metro Jaya. Aduh, bang, di sana Polda bang, di sana bukan panggung konser, bukan, di sana mah lo lebih malu kalau minta maaf di sana. Sebaiknya minta maaf. Kita tunggu ya, 1 kali 24 jam. Ini 2 menit setelah di-up oleh Cimeri atau dari pengacaranya juga, dan langsung kita buat konten ini. Ya, baru 2 menit. Oke guys, semoga ada penyelesaian dan semoga cepat diselesaikan. Bagi yang merasa pemilik akun tersebut, semoga dia sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang mungkin dia sedang mencari berita agar beritanya naik, lalu cari giring-giringan opini, bisa saja seperti itu. Atau memang dia lagi iseng-iseng berhadiah ya, supaya dia dipermalukan oleh kelakuan dirinya sendiri. Ya. Bisa aja begitu kan, bisa aja kan, namanya sekarang orang kan bosan gue bikin gosip begini-begini, sekali-kali lah gue bikin gosip sendiri gitu, apa sendiri gitu, dilapor sendiri, bikin malu sendiri. Kalau bikin malu orang kan masih mending, ini kan sama aja dengan dia membuat malu diri dia sendiri, bener gak sih? Kalau ibarat piring makan, maaf ya, ini rada jorok ngomongnya. Kalau ibarat piring makan, dia tuh kan biasa makan di situ, lauk pauknya, nasnya di situ. Dia berakin. Kan geblek ya. Ya kita tunggu guys ya, semoga aja ada klarifikasinya dan minta maaf guys ya. Setelah beberapa menit yang lalu gue bikin video, ternyata prediksi gue betul sekali ya. Kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, dia klarifikasi ya, minta maaf, atau dia menunggu dia dilaporkan lalu dia minta maafnya di Polda Metro Jaya. Tapi karena mungkin dia sudah panas dingin dan terlanjur takut, dan di Instagramnya beliau langsung membuat klarifikasi dan memalukan dirinya sendiri. Anda penasaran, kalian penasaran, dan ini dia videonya. Play. Selamat malam Kak Lesti Bilar sama Kak Lesti Kejora. Saya pemilik akun Lambe Danung. Saya mau minta maaf terhadap postingan saya tadi yang bikin rame di Instagram saya, di mana saya dapat postingan itu dari DM, ngakunya DM orang yang tidak dikenal, yang dimana dia screenshot posting storynya Oklin. Saya posting jadi rame, yang dimana postingan itu membuat Kak Rizky Bilar sama Lesti merasa dirugikan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya dari dalam hati saya. Terima kasih buat Kak Bilar sama Kak Lesti. Seperti itu guys ya. Sudah minta maaf ya. Waduh ya, kapok ya, nih kapok ya. Gue pikir orangnya keren, cantik, dan ternyata ya, ini pelajaran ya buat kita semua agar kita lebih berhati-hati dalam bermedia sosial ya teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah klarifikasi ya, baik dari akun yang kan ada 2 nih akunnya. Yang satu itu sudah klarifikasi minta maaf. Itu gue nggak tahu nih akun yang mana yang minta maaf. Cuman yang jelas ini dari akunnya Lambe Danu ya, kalau dari statement dari video ini. Lalu bagaimana dengan akun yang bernama Oklin ya? Kita nggak tahu. Apakah ini masalah sudah selesai? Kita tunggu saja kelanjutannya. Gua harap sih semua masalah sudah selesai ya dengan adanya klarifikasi minta maaf. Oke. Kapok. Nyesel kan?
Dan langsung aja nih teman-teman, kita akan melihat beberapa cuplikan video yang berada di Alvin ya. Mungkin gua nggak bisa reaction secara keseluruhan guys, tapi gini ada beberapa cuplikan video dari Instagramnya Bang Alvin. Ini langsung dari via Instagramnya dan mungkin ini poin-poin pentingnya guys ya. Dan durasinya lumayan lama ya, sekitar 2 menitan. Coba kita play. Orang yang udah menggoreng-goreng, udah bahkan terkesan mempelintir sebuah berita, termasuk pemboikotan saya. Ya, dulu kan bener. Jadi sebenarnya ada pemboikotan? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada boikot. Iya, mental saya tadi saya bilang drop itu tadi. Bukan saya menilai, Oke. Uncle. But you have to know exactly kamu siapa kan sebetulnya. Orang mungkin nggak banyak tahu Bilar siapa nih gitu loh. Orang mungkin banyak punya pikiran A, B, C. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Banyak hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah apa? Contoh kecil ya. Saya menjaga Lesti dari kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan dia. Oh. Saya bangun manajemen, saya bangun divisi marketing, yang mana hasilnya L itu bukan hanya di bola atau bukan hanya di olahraga minatnya. Dia juga di musik. Biar tuh terkesan nggak Oke. ngapa-ngapain, terlihat nggak ngapa-ngapain. Kalau di belum bagian tentu. cuplikan ini nih ada sebuah sesi pertanyaan yang memang pada saat itu banyak banget yang selalu menggiring ya opini ya, isunya ya. Kita tahu lah pada saat itu ya. Dan podcast ini sebetulnya poin-poin yang seperti ini sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Dari sama Densu, sama siapa tuh yang orang Cina itu juga, sama pengusaha juga kan ada tuh. Poin-poin ini sudah pernah kita dengar ya. Nggak jauh beda sih ya, cuman beda hostnya aja sih. Karena boykot itu tidak ada, tidak pernah terjadi dan itu hanya penggiringan opini aja. Ada beberapa pihak yang menunggangi sih pada saat itu beliau membuat klarifikasi seperti itu ya. Lalu di sini ada yang menarik ya mengenai Abang L nih, kayaknya seru banget. Oke. Terkesan nggak ngapa-ngapain, terlihat nggak ngapa-ngapain, belum tentu tidak ngapa-ngapain. Saya tuh termasuk orang yang ambisius. Oke, ambisius. Keambisiusan saya itulah yang sempat membuat saya, makanya saya nggak pernah percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Oh. Nggak lama sebetulnya untuk saya memutuskan saat itu melamar Lesti. Nggak lama, cuma ada satu kalimat Lesti yang cukup menohok bagi saya. Oke. Dimana dia bilang, Musiknya ini Abang, nanti Abang kalau udah lahir nanti jadi pelindung ayah dan papa dan bunda ya. Kadang-kadang Pas dia melahirkan. ketika saya ngomong nih, dia dengerin tuh. Ini anak masya Allah ya, pintarnya tuh ketika kita lagi ngomong, dia tuh nyimak. Pasca kasus kemarin juga, saya tuh udah mulai malas. Ya udah, gue malas di industri lah. itu pada saat down ya. Dan teman-teman untuk keseruannya, keseluruhan full videonya, karena kalau nggak bagus ya kalau kita nonton sepotong-sepotong. Gua hanya nonton trailer videonya yaitu di Instagramnya Bang Alvin. Tapi ada beberapa bagian yang terpenting ya, yaitu tentang boykot tadi, bahwa memang itu tidak benar. Rizky Bilar tidak pernah diboykot ya. Itu hanya beberapa media yang menggiring opini aja sih menurut gua. Dan sekali lagi di bagian yang itu sudah sering banget gua dengar di beberapa podcast ya. Hanya beda host ya. Pasti pertanyaannya nggak jauh beda sih. Hanya beberapa bumbu-bumbu yang lain. Apalagi kan nggak semuanya, maksudnya nggak 100% sama lah ya. Paling tidak ada beberapa pertanyaan yang arahnya ke sana gitu loh. Dan gue yakin sama sih menurut gue. Dan sekali lagi gue ingetin, silakan nonton di channelnya Bang Alvin ya. Akan tayang jam 7 malam. Ya mungkin beberapa menit lagi nih guys ya. Sekitar 10-15 menitan lagi juga akan tayang ya pada saat gue take video. Dan seperti itu guys ya. Dari topik semua yang sudah kita sampaikan kepada kalian semua, semoga bisa memberikan hiburan, juga informasi mengenai mungkin para penggemar Leslar semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari ujung Merung sampai ke ujung Anu ya guys ya. Semoga bisa menghibur kalian dan juga memberikan informasi. By the way, dari sekian video, poin pentingnya sekali lagi yang pertama adalah kontrak panjang ya, bukan Lesti, maksudnya Rizky Bilarnya bersama MMNC TV di program baru yaitu Uang Kaget Lagi ya, terutama khususnya Uang Kaget Lagi dan juga Bedah Rumah Lagi. Jadi mungkin bisa saja 2 program, tapi menurut gue sih kayaknya Uang Kaget juga lumayan parah ya, hampir full 1 minggu ya. Lalu juga mengenai haters, gue gak ngerti ini bukan kategori haters kali ya, ini kategorinya adalah orang yang membuat berita sendiri, mempermalukan diri sendiri, dan siap-siap ya dia akan mempermalukan diri sendiri.
orang apa namanya ya? Kalau dibilang haters, dia akun besar ya. Bingung gue ya. Apa kategorinya haters guys ya? Terserah kalian deh. Kalian mau nilainya seperti apa? Karena pasti banyak yang mengangkat videonya. Yang lebih parahnya, bisa jadi ini adalah sebuah akun dari admin sebuah media gosip. Itu yang repot. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri karena seperti pekerjaannya dia sendiri. Gue gak nyebutin nama medianya ya, karena kita nggak tahu medianya apa. Cuman sih kalau lihat dari Instagramnya anu ya, tapi bodo amat lah ya. Alright, gitu aja teman-teman. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih guys kalau ada kata-kata yang salah, bercanda saya yang berlebihan. Saya kan manusia biasa, konten kreator kecil yang masih belajar untuk berusaha bisa menghibur teman-teman semua, terutama khusus para subscriber The Barbar Reaction ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Gue undur diri pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya. The next video lah pada intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Sukses buat kalian semuanya. Bye-bye.